mau selalu jadi di senyummu. Yesus, idolaku tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Halo adik-adik. Apa kabar Kak? Baik Bang Clinton, apa kabar Bang Clinton? Baik dong Kak. Oh iya Kak, seperti biasa nih Kak, biasanya kan kita dampingin sama abang-abang nih. Di sebelah kiri aku ada Bang Evan sebagai Halo, Bang gitaris. Evan. Halo Bang. Dan ada Bang Anto sebagai keyboardisnya. Halo Bang. Oke Kak, di sini kita mau ngapain nih Kak? Kita masih ibadah online, Bang. Oh, masih ibadah online. Iya. Kenapa nih Kak, masih ada Covid ya Kak ya? Iya, masih ada Covid, makanya kita masih pakai Masker. Gitu. Iya. Oke Kak, biar kita mulai ibadah, bagaimana kalau kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri Kak? Boleh tuh, yuk kita undang. Oke. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Biar Ayo. semangat adik-adik. Iya, harus semangat ya, masih pagi nih. Oke, ayo Kita Bang. mau nyanyi lagu apa nih, Bang? Kita menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Wah, oke. Yuk, Bang. Musik. Mari kita bersukaria, karena hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus utama. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi Kak. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, Oh iya Kak, tadi kan kita belum sapa adik-adik nih Kak. iya. Kita sapa dulu ya Kak adik-adik Iya, di kita rumah. harus sapa dong. Oke. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes. Oh, sudah semangat Kak. Ya, udah semangat. Sudah semangat tadi kita nyanyi. Biar lebih semangat lagi sebelum mulai ibadah, kita nyanyi lagi nih Kak. Tapi Ya. masih tetap bangkit berdiri. Tetap posisi berdiri Iya. ya. Kita Nyanyi mau lagu apa, nyanyi Kak? lagu Dikepak-kepakan sayapnya. Oke. Pasti Ayo, hafal ya? Pasti hafal dong Kak. Ini lagu yang sering di sekolah minggu. Oke deh. Ayo, Yuk, Bang. Bang. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-gelengkan pahanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, Kayaknya gerakannya tadi agak-agak iya, nggak kadang. berantakan ya. Tapi kita selalu Tetap semangat. semangat Kak muji nama Tuhan ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa ya. Nah. Kita mau berdoa Bang untuk Kita mau pembuka. berdoa sebelum kita ibadah. Doa Bang pimpin. Kita satukan nanti kita ke dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua, dari kami tidur hingga kami bangun ya Tuhan, hingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan,
Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk beribadah, memuja dan memuliakan nama-Mu dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami layak beribadah, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke Kak. Nah, abis ini kita mau ngapain lagi nih Bang? Habis ini kita masih nyanyi lagu bulanan kita nih Kak. Oh, ada lagu bulanan? Ada dong Kak. Diambil dari mana nih Bang? Diambil dari buku ND nomor 718 Kak. Kalau buku ND berarti bahasa Batak nih Bang? Betul Kak, kita harus belajar bahasa Batak Kak. Oke, nah ini judulnya apa nih Bang kali ini? Judulnya UBG Yesus Manjo. Wah, Ini pasti adik-adik tahu Kak, karena kan Iya. ini udah minggu terakhir gitu, minggu keempat. Jadi bulan Agustus pasti ya. pasti adik-adik sudah hafal Kak, karena setiap minggu sudah dinyanyikan. Dinyanyikan. Oh. Yuk Bang, kita nyanyikan ini lah Bang. Oke, Gimana ayo Bang, lagunya, kita yuk? nyanyi. UBG Yesus menjauh, UBG Yesus menjauh, si paluahau menjauh, pesan silangi huton maaf. Sahihu tonoku Yesus, sahihu tonoku Yesus, sahihu tonoku Yesus, uhihu ton Yesus Tuhaki. Oke. Nah, adik-adik udah boleh duduk ya Bang ya? Sudah boleh Kak. Oke, nah Kita udah duduk rapi, kita duduk. mau mendengarkan hukum Taurat hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan ada berapa Bang? Ada 10 Kak. Ada 10. Nah, hari ini kita mau dengarkan hukum Taurat nomor berapa nih Bang? Nomor 8, 9, dan 10. Oke, nah kita mau bacakan Iya. Kak Melan Ah. mau bacakan nomor 8 Iya. sama 9 dan ditutup dengan Abang Abang Clinton nomor 10 ya. Oke Kak. Hukum Taurat 8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, kalau hukum Taurat ini ada 10, Iya. 10-nya harus diingat dan Iya. juga harus Dilakukan Kak. dilaksanakan ya Bang Betul, ya. jangan- Jangan hanya dihafal aja. Betul, zamannya dihafalkan karena hukum Taurat jadi pedoman Kak dalam Benar ya Bang. kehidupan. Ya. Oke Kak, kita nyanyi lagi Kak, biar adik-adik makin semangat memuji nama Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu Kasihnya seperti sungai. sungai. Yuk Bang. Oke, ayo Bang. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita ulang sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas, mengalir seperti sungai di hatiku. Oke, sudah ya. Ya. Sekarang kita mau ngapain nih Kang? Kita mau Membaca epistel Kak. Epistel ini sekaligus ayat hafalan ayat kita. hafalan kita. Oke. Oke. Kita- Diambilnya epistel hari ini dari 1 Korintus
6 ayat 20. Tapi kita lihat Ya. dulu, adik-adik siap nggak dengan Alkitabnya? Oh. Coba dibuka. Oke, kita kasih waktu ya Kak. Iya, kita kasih waktu 2 detik ya. 3 aja. Oh 3 detik deh. Oke. Ayo adik-adik. Kita hitung 3, 2, 1. Udah kan? Wah kayaknya sudah Kak. Sudah semua adik-adik membawa kitabnya ya. Ya, sekarang kita baca bersama-sama ya Bang. Oke. Kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab oh iya. Ulang. Berarti Oke. kita harus sama-sama nih Bang. Iya kita sama-sama. Oke. Iya. Siapa ya, Kak? 3, 2, 1. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wah ini dalam nih Bang. Iya dalam Kak. Di sini sebab kamu telah dibeli Kak. Iya, jadi kita udah dibayar lunas. Berarti kita sudah ditebus dosanya Kak. Iya, dan kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Seperti itu. Oke Kak, kita masih nyanyi lagi ya Kak ya. Ya kali ini kita ajak adik-adik berdiri juga nggak nih Bang? Wah iya dong Kak, Oh, iya ya? adik-adik harus berdiri biar makin semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan Kak. Oke, nah kita mau nyanyikan Yesus Idola. Iya. Hafal nggak nih Bang? Ayo adik-adik kita nyanyi lagu Yesus Idola Kak. Iya, bangkit berdiri yuk Bang. Ayo, Adik-adik, bangkit berdiri. ayo. Karena ada gayanya ini. Oh, ada gayanya, Ada gayanya ya? Kak, jadi harus bangkit berdiri. Ada Ayo, gayanya, adik-adik. Biar siap-siap. senam kita, senam pagi. Oke, Oke, ayo Bang. Bang. Siapa idolamu yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang layak jadi idolamu. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu jadi di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Mau ulang kan nih Bang? Boleh Kak, Kayaknya ulang seru lagi. nih. Iya. Iya, bikin semangat nih kayak gini nih. Karena ada gayanya Kak. Ada gayanya. Oke adik-adik, kita Iya, ulang ya Kak ya. Kita ulang sekali lagi. Iya. Adik-adik ikutin gayanya ya. Oke, ayo Oke, Bang. ayo Bang. Siapa idolamu yang paling engkau singgah, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang jadi idolamu. Dia kan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Oke. Nah, ini bikin kurus nih Bang. Iya, bikin kurus. Iya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Bang? Sekarang kita mau mendengarkan adik-adik yang sudah mengirim video Kak. Video apa nih? Video ayat hafalan. Video ayat hafalan. Iya, tapi sebelumnya Kak, daripada adik-adik capek, kita suruh duduk gimana Kak? Oh iya, masih diri ya Bang? Iya, masih Oh, ya, diri. duduk. Ayo duduk adik-adik, Nah. biar bisa nonton videonya Kak. Iya, kita mau lihat videonya. Iya, Silakan. ayo.
Ayat hafalan di bulan Agustus diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20 yang berbunyi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Bagus banget. Luar biasa, puji Tuhan. Adik-adik. Terima kasih ya adik-adik Iya. yang sudah berpartisipasi. Ah. Mau diucapkan apa Bang buat yang belum nih, gimana? Oke, jadi jika adik-adik belum mengumpulkan videonya, bisa dikirim langsung ke kakak-kakak guru sekolah minggunya, Kak. Iya, berarti bisa dikirim untuk minggu depan ya Iya, Bang? untuk minggu depan. Nah, paling lambat kapan nih Bang? Paling lambat ya hari Rabu, Hari Rabu jam 7 malam. jam 7 malam. Karena harus diedit lagi, Kak. Oh iya ya. Harus digabungkan dengan video-video yang lain. Benar. Nah, biar adik-adik yang belum berpartisipasi ikutan, coba kita ulang lagi nih ayat Iya. hafalan bulan ini Agustus 2022. Betul, Kak. Biar Wah. makin ingat adik-adiknya, Kak, ya. Benar, benar. Nah, Oke. sekarang kita mau ucapkan lagi nih Bang. Oke. Oke, 3, 2, 1. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, Kak. Oke. Sekarang Nah, kita mau apa ini, Kak, habis ayat hafalan. kita mau nyanyi lagi, tapi di sini kita mau mempersiapkan diri untuk dengarkan Firman Tuhan, firman ya, Kak, ya. Tuhan. Ya, Oke. berarti tadi adik-adik duduk ya. Tetap duduk. Kita mau nyanyi angkat pujian. Tuhan adalah gembalaku. gembalaku. Ya, adik-adik, siapkan hati dan pikirannya karena ntar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Bang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Firman Tuhan renungan bagi kita tertulis di dalam surat kiriman Rasul Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ke ayat 14. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang kami kasihi, orang tua pasti senang bila anak-anak kami menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang pintar, orang-orang yang mampu di sekolahnya maupun nantinya
bisa dalam mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik. Tetapi semuanya hal itu haruslah berlandaskan iman, percaya kita kepada Tuhan. Tidak cukup hanya kita bijak, tidak cukup hanya kita berbudi, tapi kita tidak beriman kepada Kristus Yesus. Dan kalau kita beriman kepada Kristus Yesus, lalu kita meminta kepada Kristus agar kita diberikan hikmat yang dari atas. Dengan hikmat yang dari atas tersebut, maka kita dalam bijak yang dikatakan oleh firman ini, kita akan seperti ilmu padi. Makin tinggi pengetahuan kita, makin runduk seperti batang padi tersebut. Makin berisi dia, makin runduk. Jadi bukan makin ke atas sombong, meninggikan hati, tapi justru dia merendahkan hati. Dan oleh karena itulah, bahwa jika kita bijak dan beriman kepada Kristus Yesus, tentu kita dalam hidup ini menyatakan perbuatan-perbuatan yang lahir dari kelemah lembutan. Itu yang harus kita perlihatkan melalui perbuatan kita dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, bahwa firman ini mau mengajak kita dalam kehidupan kita supaya betul-betul kita di dalam hidup ini, kalau kita bijak, hendaklah kita didasari oleh iman, percaya, dan hikmat yang dari Tuhan, sehingga kita dalam pergaulan pun ada sikap keramahan, ada sikap kelemah lembutan. Dan juga tidak ada dalam diri kita iri hati, karena iri hati itu adalah merupakan dari dosa yang kita miliki. Maka kita akan menjadi sirik, iri hati kita melihat orang yang berhasil. Tapi orang yang memiliki iman percaya kepada Kristus Yesus, dia tetap senang bila orang lain sukses dalam hidupnya. Dia tidak akan iri dengan orang lain tersebut. Dan dia akan memperlihatkan bagaimana dalam hidupnya bahwa dia benar-benar menyayangi semua orang lain dalam kehidupannya. Tidak ada dalam dirinya mau menyombongkan yang dia miliki. Dan yang berikut dikatakan melalui firman ini, jangan kita mementingkan diri kita sendiri atau hidup dengan egois. Jika kita hidup dengan egois, berarti kita tidak bisa berteman, tidak bisa bersahabat dengan orang lain. Tapi dengan hikmat, sekalipun kita memiliki pengetahuan yang benar-benar tinggi, pengetahuan yang hebat, dan kita orang bijak, dan kita orang yang memiliki akal budi, tapi dengan hikmat tadi, kita tidak hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi kita boleh juga memikirkan orang lain dalam hidup kita. Artinya bahwa kita bisa bersahabat dengan orang lain. Dan kemudian dikatakan kepada kita, janganlah berdusta melawan kebenaran. Karena dusta itu selalu akan membawa seseorang kepada suatu hal yang sangat buruk sekali dalam hidupnya, bukan untuk kepada yang baik. Karena dia melawan kebenaran. Dusta itu adalah menjadikan kita orang-orang yang akan menerima hukuman dari Tuhan Allah. Karena itu dalam hidup ini, janganlah kita selalu dalam kehidupan kita menjadi orang yang egois, dan janganlah kita menjadi hidup selalu dalam dusta, dalam kebohongan. Tapi baiklah kita hidup dalam kebenaran Tuhan, supaya benar-benar kita ini sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang pintar. Maka kita akan disenangi oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu melalui firman ini, anak-anak kami mau diajak, jika kita di sekolah, jadilah orang bijak, jadilah orang pintar, tapi harus dilandasi dengan iman, percaya kepada Kristus Yesus. Dan bila kita dilandasi dengan iman, percaya kepada Kristus Yesus, maka kita akan menjauhkan iri hati, menjauhkan mementingkan diri sendiri, menjauhkan dusta, tapi kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu saat ini. Kiranya Tuhan camkanlah ke dalam hati anak-anak kami.
agar mereka menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang pintar, yang dilandasi oleh iman percaya kepadamu, sehingga mereka memiliki sikap lemah lembut kepada setiap orang, memiliki keramahan, dan mereka akan menjadi disenangi oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang beribadah dan juga semua di sekolah. Mereka juga Engkau tuntun Tuhan, agar mereka di dalam kehidupannya dapat melakukan yang baik. Dalam nama Yesus Kristus dengarkanlah doa kami. Amin. Amin. Oke Kak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita Kak. Nah, persembahannya harus disiapkan yang terbaik ya adik-adik. Iya. Jangan diwok-wok gitu ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan ke mama Gereja. papa serahkan ke gereja ya. Betul Kak. Karena kita masih online. Nanti orang tuanya mama papa bisa datang ke gereja saat jam kerja atau bisa transfer Kak. Sekarang kan semua serba online. Benar ya. Gitu. Bisa transfer. Oke. Siapkan persembahannya. Iya. Kita akan memuji nama Tuhan sambil nyanyikan lagu Tanganku Namet-met dilanjut dengan Holland Dakdana. Yuk Bang. Bang. Tanganku Namet-met bule hona tude bata daunangi nalo jai sayur rupa kunamai tanganku dihomai tanganku dihomai Holland Dakdana. Ayo dek bangun berdiri. Dana Namet meta alana boyau tu Jesus lah olani bana olo aku pai masaha usigoi oh Tuhan Yesus jakon mawon untuk margogo daganap mon di homolungku pake mai tahasa kapon di gowarmi. Marilah kita doakan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita sudah mendengarkan khotbah, sudah mendengarkan ayat hafalan. Berarti kita udah di penghujung acara ibadah hari ini. Ya, nah kita ada pengumuman nih Bang. Iya Kak. Pengumuman apa nih Bang? Ada pengumuman kan minggu kemarin tuh ada lomba 17 Agustus Kak. Oh iya, ada pemenangnya nih Bang? Ada Kak, nanti di akhir video ini adik-adik jangan langsung tutup videonya karena ada pemenangnya nanti Kak. Kita lihat dulu nih Bang. Iya, kita lihat dulu gimana Kak. Oke, kita lihat. 3, 2, 1. Oke. Obat karung. Tujuannya apa ini? Karena hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 tahun pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Shalom, nama aku Maxi. Hari ini aku akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Dimulai dari sekarang. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Wah, bagus banget. Iya, kita ucapkan selamat ya buat teman-teman, buat adik-adik yang memang sudah berpartisipasi dan juara. Iya adik-adik. Walaupun tidak juara,
jangan berkecil hati ya Kak ya. Iya, dicoba lagi Dicoba lagi tahun pertandingan depan berikutnya atau lomba ya. yang lain gitu kan. Iya, pasti ada. Kalau Pasti. sekolah minggu selalu ada ya Bang Iya, ya. kalau nggak juara coba lagi, kalau nggak juara coba lagi sampai Nah, juara. Sampai Bang. juara. Nah, kalau yang belum Gitu. berpartisipasi, Kalau yang belum berpartisipasi, ayo adik-adik berpartisipasi, Semangat. tetap semangat. iya, Karena supaya event ini nggak cuma ini doang, ada lagi, Iya. seperti itu. berikutnya pasti ada lagi. Iya. Asal adik-adik tetap ikutin ibadah online kita. Betul Kak. Ya. Oke, Gitu. udah sampai di sini Iya, dulu Kak. ibadah kita hari ini. Sampai jumpa Kita minggu mau depan, tutup. kita mau tutup. Iya. Sampai jumpa minggu Sampai depan ya jumpa. Kak ya. Iya, Dengan MC yang berbeda. Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu, adik-adik. adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dadah. Sarange. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.